Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Haikal Abunita dengan NIM saya 201375. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah aspek hukum jasa konstruksi. Dalam pertanyaan tersebut ada 4 macam pertanyaannya, dan dengan tujuan untuk menganalisis terhadap UU Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017. Pertanyaan pertama adalah, apa tujuan dari UU Jasa Konstruksi? Jawabannya adalah, berdasarkan UU Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017, tujuan dari UU Jasa Konstruksi ialah untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya pembangunan nasional agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, tujuan lain UU Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 ialah untuk menciptakan penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan bidang jasa konstruksi. Jadi berdasarkan pengertian ini mungkin dapat disimpulkan kalau jasa konstruksi itu berperan sebagai alat untuk membuat penyelenggaraan dalam pembangunan jasa konstruksi agar lebih tertib dan penyelenggaranya lebih menjamin dan mendapat kepastian hukum. Pada UU Jasa Konstruksi sebelumnya, yaitu nomor 18 tahun 99, masih belum ada tata kelola yang kurang baik, sehingga itu dibuat UU Jasa Konstruksi yang lebih baru dan lebih menjamin kepastian hukumnya, yaitu Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 ini. Untuk pertanyaan kedua ada, apakah makna konsep dari UU Jasa Konstruksi? Pembangunan prasarana dan infrastruktur sangat berkembang pesat di Indonesia. Bahkan sejak zaman penjajahan melahirkan sektor baru, yaitu sektor jasa konstruksi, dan pelaku dalam sektor ini terus berkembang pesat seperti BUMN maupun swasta. Hal ini dapat menimbulkan persoalan dalam sektor tersebut, sehingga dibutuhkan undang-undang tersendiri guna menertibkan sektor jasa konstruksi. Secara umum, materi muatan dalam undang-undang ini meliputi tanggung jawab dan kewenangan usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, tenaga kerja konstruksi, pembinaan, sistem informasi jasa konstruksi, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, dan ketentuan peralihan. Jadi konsep dari UU ini itu sebagai alat untuk penyelenggaraan hukum dalam bidang jasa konstruksi, karena semakin berkembangnya sektor jasa konstruksi, sehingga harus dibuatkan tersendiri UU-nya agar dalam penyelenggaranya tidak ada penyelewengan dan mempunyai hukum-hukum tersendiri. Untuk pertanyaan yang ketiga, sejauh mana peran mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan UU Jasa Konstruksi? Peran masyarakat dalam pelaksanaan UU Jasa Konstruksi masih terbilang minim dan acuh. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih belum tahu tentang UU tersebut. Contohnya, setiap pembangunan rumah-rumah kecil perorangan tidak menggunakan standar keselamatan yang telah ditemukan. Meski begitu, hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan,
karena setiap pembangunan rumah kecil sudah memiliki kontrak tersendiri pihak pekerja dan pihak penyedia. Jadi dalam peran masyarakat tersendiri terhadap UU jasa konstruksi masih terbilang minim karena terpengaruh oleh faktor ketidaktahuannya. Contohnya dalam pembangunan rumah-rumah kecil kayak di desa itu, pembangunan rumah-rumah perorangan tidak menggunakan jasa konstruksi, hanya menyelenggarakan sendiri dengan tukang-tukang yang yang tidak dianggap bisa oleh masyarakat sekitar. Dan dalam pelaksanaannya tentu saja kurang menggunakan aspek hukum jasa konstruksi itu. Berarti dalam peran masyarakat sendiri terhadap UU ini masih tergolong minim. Mungkin kalau menggunakannya jasa konstruksi mungkin sudah menggunakan aspek hukumnya ya, tapi kalau dalam masyarakat kan biasanya hanya menggunakan jasa perorangan kayak tukang yang sudah dianggap mahir di desanya, baru menggunakan hak itu, sehingga tidak kurang mendasari atau menggunakan aspek hukum sesuai UU jasa konstruksi. Tapi tentu saja hal itu tidak bermasalah karena dalam pembangunan rumah kecil hanya dilakukan sebentar saja dan hanya melibatkan pihak yang membangun dan pihak pekerja, malah hitungannya mengurangi pengangguran gitu. Untuk yang pertanyaan keempat dan terakhir adalah, menurut Anda adakah ruang yang memungkinkan adanya celah pada UU jasa konstruksi? Sampaikan disertai dengan solusi yang dapat Anda berikan menggunakan teknik analisis SWOT. Dunia jasa konstruksi tak pernah sepi dari sengketa dan perselisihan. Potensi konflik timbul dari pelakuannya sendiri, pengguna, penyedia, dan pihak ketiga. Bisa juga akibat tidak sepakatnya para pihak dalam menafsirkan perjanjian kerja. Contohnya jembatan Grogol yang dibangun oleh kontraktor asing ternyata remnya runtuh yang menewaskan beberapa tenaga kerja. Juga rumah toko yang dibangun di Sunter, Jakarta Utara runtuh yang menewaskan lebih dari 10 tenaga kerja. Demikian pula pembangunan rumah ibadah di Jakarta Utara juga runtuh menimbulkan korban jiwa, serta masih banyak sekali kejadian yang menyangkut jasa konstruksi di mana ujung-ujungnya tidak ada kabar penyelesaian yang signifikan. Permasalahannya adalah bagaimana pekerjaan konstruksi dilakukan dan apakah mengabaikan keselamatan tenaga kerja, mana tenaga kerja Indonesia banyak dan murah sehingga tidak perlu hadir kekurangan tenaga kerja. Jika menurut memungkinkan celah pada UU jasa konstruksi ya. Jadi mengingat dengan kejadian-kejadian seperti ini saja sudah dapat kita lihat sendiri dalam UU jasa konstruksi ini masih adanya banyak penyelewengan. Contohnya ya kayak tenaga kerja yang meninggal namun tidak ada kabar penyelesaian yang signifikan. Mungkin karena pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab tidak terlalu mempedulikannya, karena tenaga kerja di Indonesia masih banyak yang murah-murah dan masih banyak, jika hilang satu bisa mencari lagi yang baru dan bisa juga diganti dengan yang baru. Kemudian untuk solusinya bisa dengan solusi dalam hal seperti ini ialah dilakukan kontrak konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut. Kontrak kerja dibuat secara jelas, tegas, jamak, dan terperinci. Perhatikan subjek hukum yang akan mengadakan atau menandatangani perjanjian harus dibuat dengan detail dan terperinci mengenai klausula pilihan hukum untuk menghindari keraguan hukum. Harus dibuat dengan detail klausula mengenai proses dan tata cara pengajuan klaim.
kontrak kerja mengacu pada undang-undang yang berlaku dalam bidang jasa konstruksi. Jadi solusinya dapat dengan cara sebelum melakukan pekerjaan, para pekerja melakukan kontrak kerja dulu dengan subjek yang cermat dan terperinci. Jika sesuatu ke depan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga bisa lebih dapat diselesaikan dengan adanya kontrak kerja ini. Lalu bisa dibuat dengan memilih atau mengacu pada undang-undang yang berlaku dalam bidang jasa konstruksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai aspek hukum jasa konstruksi ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.